Peran perempuan dalam masyarakat dan agama sangatlah besar, dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan masyarakat pada umumnya. Kehadiran perempuan tak bisa dinafikan untuk kebaikan umat dan generasi penerus bangsa. Berkaitan dengan peran ini, maka kiprah perempuan dalam berdakwah saat ini sangatlah dibutuhkan. Dakwah sendiri secara bahasa berasal dari kata da'ayadu yang berarti mengajak, menyeru, dan mengundang. Adapun secara istilah, dakwah adalah mengajak atau menyeru kepada manusia untuk menuju jalan kebaikan atau biasa kita sebut kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai seorang muslimah, sudah menjadi kewajiban perempuan untuk menyadari pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan yang kelak akan menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya. Dengan berbekal hal tersebut, secara tidak langsung akan memacu adrenalin perempuan untuk giat belajar, mengajar dan berdakwah sesuai dengan tabiatnya. Nur Halisa atau yang akrab dengan sapaan Lisa merupakan salah satu perempuan yang tak hanya bisa berdakwah. Namun, ia juga telah mendirikan pondok pesantren atau rumah tahfiz Muamalah Al-Qudsiyah yang berlokasi di Kelurahan Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Lisa sehari-harinya banyak menghabiskan waktu untuk mengurus pondok tahfizul Quran yang ia dirikan. Selain menjadi pengurus, Lisa juga sekaligus menjadi pengajar bagi santriwati rumah tahfiz Muamalah Al-Qudsiyah. Lisa yang telah banyak berkiprah di sejumlah organisasi Islam, termasuk ibu dari 4 anak ini, pernah bekerja sebagai penerjemah bahasa pada Komite Nasional Relawan Palestina pada tahun 2016 lalu. Kepedulian dirinya sebagai seorang muslimah menjadi latar belakang mengapa ia ingin menjadi relawan pada badan organisasi tersebut. Jadi awalnya saya bergabung dengan Komite Nasional Relawan Palestina itu sebagai penerjemah. Jadi kebetulan basic saya sebagai penerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia, sehingga saya dipanggil untuk mendampingi syekh-syekh dari Palestina untuk kunjungan mereka ke Indonesia. Namun selain sebagai penerjemah, sebagai seorang muslimah tentunya saya secara pribadi juga memiliki kepedulian terhadap rakyat Palestina yang merupakan saudara kita sebagai sesama muslim. Mungkin itu yang menjadi latar belakang sehingga saya bergabung sebagai relawan di Komite Relawan Palestina. Komite Nasional untuk Rakyat Palestina atau KNRP merupakan salah satu lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap permasalahan Masjid Al-Aqsa dan isu kemanusiaan di Palestina. Berdiri sejak Mei 2006, KNRP telah banyak menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan seni untuk menggalang dana dan opini bagi Palestina. Kepeduliannya yang tinggi terhadap warga Palestina membuatnya bergabung di lembaga yang lain, yakni Kasih Palestina, setelah sebelumnya menjadi penerjemah bahasa di Komite Nasional untuk Rakyat Palestina tersebut. Pada tahun 2019 lalu, perempuan yang lahir pada 29 September 35 tahun silam mendapat pengalaman yang berharga dalam hidupnya, yakni menjadi utusan pada Konferensi Palestina di Turki. Alhamdulillah, sejak awal bergabung dengan Komite Nasional Relawan Palestina, saya dipercaya dan akhirnya saya bergabung di lembaga yang lain. Jadi selain dengan KNRP, saya juga bergabung dengan Kasih Palestina. Dan di Kasih Palestina inilah saya mendapat kesempatan untuk menjadi utusan atau perwakilan dalam konferensi internasional kepalestinaan di Turki. Dan ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya, karena di Turki saya dapat bertemu dengan banyak aktivis kepalestinaan dari seluruh dunia, dari berbagai negara, bahkan yang mungkin orang tidak berpikir ternyata banyak sekali relawan Palestina itu justru berasal dari negara-negara barat yang notabene kita tahu bahwa mereka adalah mayoritas non-muslim, tapi ternyata di sana juga ada relawan Palestina yang turut bergabung. Sehingga bagi saya pengalaman ketika berada di Turki membuka mata saya bahwa ternyata urusan Palestina itu adalah urusan muslim di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Perempuan merupakan peradaban yang akan mencetak generasi bangsa, guru pejuang, dan penghantar umat ke tempat kembali yang mulia dengan cara mendidik anak-anak membaca Al-Quran, menanamkan akidah yang akhlak mulia, mengurus rumah tangga, dan hal bermanfaat lainnya. Sadar akan hal itu, Lisa pun akhirnya berinisiatif membuat pondok tahfizul Quran Muamalah Al-Qudsiyah pada tahun 2021 lalu. Di Ponpes ini berisikan puluhan santri perempuan yang saat ini telah memiliki 2 angkatan.
Uniknya, rumah tahfiz yang baru berjalan 3 tahun ini digratiskan bagi santriwati yang berasal dari kalangan duafa dan yatim. Alhamdulillah saya juga menjadi inisiator dan tentu dengan dukungan teman-teman untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Muamalah Al-Qudsiyah. Jadi Yayasan Pendidikan Muamalah Al-Qudsiyah ini adalah yayasan pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan secara formal dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan juga Pondok Tahfizul Quran. Nah, secara khusus fokus kita di Pondok Tahfizul Quran ini hanya untuk mendidik perempuan-perempuan yang kelak insya Allah kita harapkan mereka adalah menjadi madrasah pertama untuk melahirkan generasi-generasi peradaban yang insya Allah akan memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Kenapa khusus putri? Karena tentu kita tahu bahwa dari rahim seorang ibu lah mereka adalah pendidik yang utama dan pertama, sehingga kami memberikan fokus yang lebih banyak kepada pendidikan perempuan-perempuan di dalam tahfizul Quran ini. Mudah-mudahan mereka kelak akan tumbuh menjadi generasi yang juga mendidik generasi berikutnya. Jadi seperti kalau kita menanam sesuatu, maka ini adalah bibit-bibit terbaik yang kita tanam. Mudah-mudahan kelak akan membuahkan hasil yang memuaskan.